Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tentang kitab As-Shaum. Hadis-hadis seputar puasa. Dan kita melanjutkan bab yang ke-55 atau yang ke-54. Ada perbedaan penomoran bab di antara cetakan. Perbedaan penomoran bab ini biasanya Imam Bukhari menyebutkan satu bab tanpa judul. Terkadang Imam Bukhari mengatakan bab, tidak ada judulnya. Sebagian ulama tidak memberikan nomor untuk bab tersebut. Menganggap bahwa bab ini bagian dari bab sebelumnya. Sehingga tidak memasukkannya dalam urutan nomor bab. Sehingga berkurang jumlah babnya. Sedangkan cetakan lain atau pentahqiq yang lain menganggap bab tersebut dianggap satu bab. Sekalipun tanpa judul. Jadi pertanyaan, kenapa Imam Bukhari tidak kasih judul bab seperti yang lain? Sebagian ulama mengatakan Imam Bukhari belum sempat memberikan judul yang cocok. Masih dia pikir-pikir kira-kira judulnya apa, kemudian wafat sebelum memberikan judul untuk bab tersebut. Sebagian mengatakan bahwasannya bab tersebut hanya pelengkap untuk bab sebelumnya atau pengalihan untuk pindah ke bab setelahnya. Misalnya hadis yang ada di dalam bab tersebut misalnya berkaitan dengan bab sebelumnya atau berkaitan dengan bab setelahnya. Sehingga Imam Bukhari tidak memberikan judul untuk bab tersebut. Ini menjadi alasan terkadang judul bab nomornya berbeda. Dicetakan di sini 55, dicetakan yang lain 54 nomor babnya. Bab yang ke-55 ini atau yang ke-54 Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, babu haqqil jismi fi shaum. Bab haknya tubuh dalam puasa. Artinya ketika kita puasa, kita harus juga pertimbangkan haknya tubuh kita. Yang sampai kita semangat berpuasa, ternyata memberikan mudarat untuk diri kita sendiri, fisik kita sendiri. Karena fisik orang berbeda-beda. Fisik seseorang itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai semangat kita berpuasa, itu membuat kita membahayakan, menyakiti, bahkan membinasakan diri kita sendiri. Nah, ini termasuk penerapan dari kaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi berpuasa maslahat, fawaidnya banyak puasa. Tapi kalau puasa bisa menimbulkan keburukan atau mendatangkan bahaya untuk diri kita, maka kita meninggalkan puasa sunnah tersebut. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadis Abdullah bin Amr secara utuh, yang mana di bab sebelumnya Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Ibnu Muqatil, itu Muhammad Ibn Muqatil. Qala akhbarana Abdullah,
Abdullah ibn Mubarak. Qala akhbarana Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i. Qala haddathani Yahya ibn Abi Kathir. Qala haddathani Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Qala haddathani Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Amr mengatakan Rasulullah berkata kepadaku. Ini ketika Nabi mendatangi, mengunjungi Abdullah ibn Amr, sebagaimana riwayat sebelumnya. Nabi datang ke rumah Abdullah ibn Amr. Nabi berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail. Tidakkah aku telah diberitahukan bahwasanya engkau berpuasa di siang hari dan salat di malam hari seluruhnya. Artinya Abdullah bin Amr ini setiap hari puasa siangnya dan salat di seluruh malam. Artinya mulai Isya sampai subuh dia salat. Tidakkah aku diberitahukan apakah benar, maksudnya di sini apakah benar aku diberitahukan bahwasanya engkau berpuasa di siang hari setiap hari dan salat seluruh malam di setiap malam. Faqultu bala ya Rasulullah. Abdullah bin Amr mengatakan iya ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Nabi mengatakan jangan lakukan hal itu. Nabi SAW di sini melarang Abdullah ibn Amr untuk berpuasa tiap hari dan salat di seluruh malam. Karena informasi yang didapatkan oleh Nabi dari bapaknya sendiri, itu Amr bin As, melaporkan anaknya kepada Nabi SAW. Karena kasihan dengan anaknya, siangnya puasa, malamnya salat malam. Ketika dinikahkan, ternyata istrinya juga dibiarkan, tidak dipedulikan. Karena siangnya puasa, tidak bisa disentuh istrinya. Malamnya salat, juga tidak bisa disentuh istrinya. Artinya, sehingga Nabi laporkan kepada Amr bin As melaporkan Abdullah kepada Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan, jangan kau lakukan. Summu aftir. Puasalah sebagian hari dan berbuka juga di sebagian hari. Wa qum wa nam. Begitu pula malamnya salatlah dan tidur sebagiannya. Artinya jangan salat satu malam penuh. Salat tiap malam dianjurkan. Tapi tiap malam tidak tidur, salat, ini yang tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu salat sebagian malam, tidur juga sebagiannya. Apakah salat dulu baru tidur, atau tidur dulu baru salat, atau tidur baru salat baru tidur. Seperti yang akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya kenapa? Kenapa Nabi melarang Abdullah untuk berpuasa setiap hari, salat di setiap malam? Kata Nabi, fa inna li jasadika 'alaika haqq. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Karena jasadmu, fisikmu, tubuhmu, kesehatanmu itu juga punya hak terhadap dirimu. Wajib kamu perhatikan. Allah memberikan kita fisik, tenaga, kesehatan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mengatakan yang merokok mengatakan saya bebas, saya badan saya sendiri, tidak ini. Wa inna li jismika 'alaika haqq. Kamu tidak berhak untuk merusak dirimu sendiri.
menyakiti, apalagi sampai bunuh diri. Waliyazubillah. Makanya termasuk dosa besar itu. Seorang menghabisi dirinya sendiri. Jadi kalau membahayakan, ini membahayakan. Potensi membahayakan saja tidak boleh. Apalagi kalau sudah jelas membahayakan. Jadi Nabi melarang Abdullah berpuasa. Padahal ini ibadah. Tapi kalau ibadah ini bisa membahayakan diri kita, itu dilarang. Termasuk al-ghulu. Termasuk perkara berlebihan dalam urusan agama. Apalagi terkadang orang melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Uji nyali biasanya. Tahan mobil truk di tengah jalan baru. Kemudian ketawa kalau tidak ditabrak. Iya, kalau ditabrak menangis. Tapi itu kadang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau hal-hal yang diharamkan. Ini termasuk tingkatan. Jadi kalau ibadah saja yang bisa membahayakan diri dilarang. Apalagi sudah bukan ibadah, apalagi itu maksiat. Kalau yang berpotensi membahayakan dilarang, apalagi yang sudah jelas-jelas membahayakan. Apalagi yang sudah jelas-jelas membuat nyawanya melayang. Ini tingkatan semua. Jadi Nabi memperingatkan yang paling rendah untuk mengisyaratkan yang paling buruk. Jadi kata Nabi, fa inna li jasadika 'alaika haqq. Wa inna li 'ainika 'alaika haqq. Ini juga matamu juga perlu istirahat. Sampai sudah mengantuk dipaksa. Diganjal dengan sapuli di matanya supaya bisa melihat. Seperti yang dilakukan oleh Zainab, istri Nabi. Sampai dia gantung dirinya, dia ikat tali di antara tiang, kemudian dia bergantung di situ supaya bisa sholat malam. Jadi mata punya hak. Ketika waktunya untuk istirahat, istirahat. Kalau mengantuk, pergi tidur. Itu haknya mata. Jangan dipaksakan. Ini Nabi melarang Abdullah bin Amr memaksakan matanya untuk ibadah. Apalagi kalau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya sampai begadang, sampai merah-merah matanya. Dipaksa untuk menonton. Sampai berjam-jam. Jadi kalau masalah ibadah saja dilarang, membahayakan mata, menyakiti mata, merusak mata, apalagi untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau hal-hal yang diharamkan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Begitu juga dengan istrimu. Abdullah bin Amr sudah dinikahkan, tapi ketika Amr bin As bertanya kepada istrinya Abdullah bin Amr, bagaimana dengan suamimu setelah menikah? Mau tanya bagaimana itu keadaannya sama. Qala ni'mal 'abdu li rabbih. Istrinya ini adabnya, akhlaknya, dia tidak mencela suaminya. Dia cuma mengatakan ni'mal 'abdu li rabbih. Artinya Abdullah ini sebaik-baik hamba untuk Rabbnya, tapi tidak untuk saya. Maksudnya begitu. Haknya Allah dia penuhi, tapi hakku tidak. Tapi dia tidak mengatakan, dia cuma mengatakan ni'mal 'abdu li rabbih. Tapi Amr bin As sudah paham. Oh, berarti belum bisa dia tinggalkan kebiasaannya. Siangnya berpuasa, malamnya dia sholat. Sehingga tidak ada haknya untuk istrinya. Makanya Nabi memperingatkan, wa inna li zaujika 'alaika haqq. Wa inna li zaurika 'alaika haqq. Ini bab sebelumnya. Bahwasanya tamumu, orang yang bertamu, yang datang berkunjung, yang menemuimu, yang menjengukmu, itu juga punya hak. Wa inna bihasbika an tasuma kulla syahrin thalathata ayyam. Sungguhnya cukup untukmu berpuasa setiap bulan 3 hari. Ini minimal puasa sunnah.
Kalau kurang dari itu berarti ya puasa mutlak saja. 1 hari, 1 bulan, 2 hari, 1 bulan. Tapi puasa sunnah minimal itu 3 hari dalam sebulan. Ya. Nanti ada pembahasan bab khusus. Puasa 3 hari sebulan, bagaimana caranya. Bagaimana cara berpuasa 3 hari sebulan. Jadi kata Nabi, cukup kamu puasa 3 hari dalam sebulan. Fa inna laka bikulli hasanatin asyara amsalihah. Karena engkau mendapatkan 10 kebaikan yang sama. Artinya 1 puasa itu bernilai 10 hari. Fa idzan dzalika shiyamud dahri kullihi. Sehingga itu termasuk atau senilai puasa 1 tahun penuh seluruhnya. Karena kalau 3 hari sebulan berarti 1 bulan. Berarti kalau dia lakukan rutinkan setiap bulannya, maka dia pahalanya 1 tahun. Kata Abdullah bin Amr, fashaddadtu fashuddida alayya. Kata Abdullah, aku memberikan paksaan. Artinya saya memaksa diri saya. Artinya saya ingin tambah lebih dari 3 hari itu. Fashuddida alayya. Akhirnya Nabi tambah. Di riwayat lain itu matanya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Matanya qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwah. Saya punya kekuatan. Saya mendapati diri saya kuat untuk lebih dari 3 hari dalam sebulan. Qala sum siyama nabiyillahi Daud alaihi salam. Berpuasalah seperti puasanya Nabi Allah Daud alaihi salam, wala tazid alaihi. Dan jangan kamu tambah. Boleh lagi lebih daripada itu. Puasanya Daud. Qultu wa ma kana siyamu nabiyillahi Daud alaihi salam. Bagaimana itu puasanya Nabi Allah Daud alaihi salam? Qala nisfad dahr. Nabi mengatakan puasanya Nabi Daud itu puasa 1/2 tahun. Nanti dijelaskan puasa sehari berbuka sehari. Fakana Abdullah yaqulu ba'dama kabira. Abdullah bin Amr mengatakan setelah dia sudah tua, setelah fisiknya sudah lemah. Ini waktu masih muda-mudanya, masih kuat dia, puasa tiap hari kuat. Tapi setelah dia beranjak usia tua, Abdullah bin Amr mengatakan, ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai saja saya mengambil keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seandainya saya ambil yang paling ringan, dia ambil yang paling sulit. Dan Abdullah bin Amr tidak mau meninggalkan ini ibadah sekalipun sudah tua. Karena Nabi memerintahkan secara khusus kepada Abdullah bin Amr untuk merutinkan amalannya. Seperti dalam hadis itu, ya Abdullah la takun mithla fulan. Jangan kamu seperti si anu itu. Kana yasqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia rajin salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam. Termasuk juga dahulu dia puasa, kemudian dia tinggalkan puasa. Jadi Abdullah bin Amr berusaha menjaga ibadah yang dia lakukan di masa Nabi sampai dia wafat. Tapi puasa Daud ini sudah berat. Umur sudah tua, sudah berat. Makanya di riwayat lain, akhirnya Abdullah bin Amr dia puasa terkadang 2-3 hari berturut-turut, kemudian dia tinggalkan 2-3 hari berturut-turut. Jadi bukan lagi sehari-sehari. 2 hari, 2 hari, 3 hari, 3 hari. Supaya lebih leluasa, lebih longgar dia rasa untuk istirahat. Tapi dia tetap menjaga ibadah yang dia lakukan di masa. Dia tidak mau meninggalkan ibadah yang dia lakukan di masa Nabi ketika Nabi sudah wafat. Makanya dia mengatakan, seandainya saya terima keringanan Nabi, sekarang saya tidak capek, saya tidak sisa. Ini menunjukkan semangat Abdullah bin Amr dalam beribadah. Kemudian bab selanjutnya masih hadis yang sama. Kita baca dulu hadis-hadisnya nanti faedahnya karena hadisnya sama.
Bab selanjutnya bab saumid dahr, bab puasa 1 tahun penuh. Ini tentang hukumnya, boleh atau tidak boleh. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Abu Yaman Al-Hakam Ibn Nafi' Al-Bahrani. Sering-sering disebut ini Al-Hakam Ibn Nafi' Al-Bahrani. Qala akhbarana Shu'aib Ibn Abi Hamzah. Shu'aib Ibn Abi Hamzah an Az-Zuhri. Muhammad Ibn Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Sa'id Ibn Al-Musayyab wa Abu Salamah Ibn Abdurrahman. Ini dua yang meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Anna Abdullah bin Amr qala. Abdullah bin Amr berkata, ukhbira Rasulullah SAW anni aqul. Disampaikan kepada Nabi, bapaknya yang menyampaikan kepada Nabi. Anni aqul, saya mengatakan. Saya bersumpah. Wallahi la asumanna an-nahara wa la akumanna al-laila ma'ishtu. Dia sudah bernazar, bersumpah. Mengatakan saya akan puasa setiap hari dan salat seluruh malam selama saya masih hidup. Makanya Abdullah bin Amr tidak meninggalkan ibadah ini karena dia sudah berjanji. Sampai berita ini kepada Nabi, faqultu lahu, maka Abdullah bin Amr berkata kepada Nabi ketika ditanya, kamu mengatakan seperti ini, qultu lahu qad qultu bi abi anta wa ummi. Kata Abdullah bin Amr kepada Nabi, ya, saya telah mengatakan hal itu wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Bi abi anta wa ummi di sini jar majrur muta'alliq bi mahzuf. Afdika bi abi wa ummi. Afdika artinya saya mengorbankan ibu dan bapakku demi engkau ya Rasul. Artinya biar ibuku mati, bapakku mati demi yang penting kamu hidup. Yang penting kamu selamat. Afdika bi abi anta wa ummi. Qala fa innaka la tastati'u dzalika. Nah, mengatakan kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan mampu melakukan itu. Sekarang masih bisa, tapi kalau kamu sudah tua tidak mampu. Ini menunjukkan terkadang kita harus mempertimbangkan ke depannya. Terkadang kita semangat sekarang, semangat. Tapi ke depannya tidak bisa pertahankan. Konsistensinya tidak ada. Makanya ketika memulai suatu aktivitas, jangan mulai yang tertinggi, mulai yang terendah. Apalagi mungkin di sini banyak yang baru berkumpul di sini, baru bergabung. Terkadang itu yang baru itu semangatnya tinggi. Sehingga dia bikin program yang level tinggi langsung. Tapi baru 1, 2, 3, 1 pekan sudah loyo. Istilahnya semangat tai ayam, istilahnya panas-panas tai ayam. Artinya panas lama-lama baru beberapa saat dingin. Dan itu banyak. Terkadang dulu kita waktu di Mesir, wah, bikin jadwal pagi, siang, sore, wah, sampai tidak ada waktu untuk bernafas. Pokoknya sebelum subuh ketat sekali, sekian didata sekian jam. Tapi itu 1 pekan 2 pekan enggak ada hilang, enggak ada kerja itu kenapa enggak sanggup. Jadi ketika membuat jadwal schedule untuk pribadi jangan terlalu memberatkan diri. Yang penting bisa jaga konsistensinya. Semuanya pondok sudah ada jadwalnya, ada jadwal tetapnya. Itu dulu yang dirutinkan. Jangan dulu tambah-tambah yang lain. Kalau sudah bisa rutinkan jadwal yang ada, tambah saya harus ada tambahan jadwal khusus. Ketika orang istirahat, saya belajar. Orang tidur, saya murajaah. Ada tambahannya. Karena orang sukses itu schedule-nya tidak sama dengan orang biasa. Pasti itu. Tidak ada itu orang sukses biasa-biasa saja. Tidak. Pasti ada kelebihan. Ada kelebihan waktu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Seperti ini Abdullah bin Amr menjadi yang terbaik. Sahabat yang termulia. Sahabat yang kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang lebih dari orang lain. Sehingga mendapatkan kedudukan yang lebih. Jadi kalau seorang sukses itu selalu melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang biasa. Sehingga dia menjadi tidak biasa. Tapi itu saya bilang.
Mulai dengan yang paling ringan. Ukur diri sendiri. Jangan melihat orang lain. Ini juga penting ini. Jangan ukur dirimu dengan orang lain. Karena orang lain belum tentu sama seperti kemampuanmu. Mungkin orang bisa, kamu tidak. Nah, kemudian jadwalnya orang bisa jadi dia bisa di waktu itu, kamu tidak bisa. Jadi jangan lihat orang lain. Ukur dirimu sendiri. Oh, saya bisanya begini. Saya mampunya segini. Dan jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Jangan ikut-ikutan. Ada 2 nasihat yang yang saya ingat dari beberapa senior itu. Jangan melihat orang yang sudah sukses. Karena dia sudah sukses. Kenapa? Karena biasanya orang yang sudah hafal, orang yang sudah bisa nahu, biasanya santai belajarnya. Kenapa? Karena sudah. Sedangkan kamu belum. Jangan ikuti dia. Nah, dia sudah ada dasarnya, dia sudah levelnya tinggi, kamu mau ikuti dia, kalah kamu. Ya, jangan ikuti yang sukses, yang sudah bagus, karena bisa jadi dia kurangi level atau jam belajarnya sudah beda. Dan jangan juga lihat yang gagal, karena dia orang gagal. Jadi lihat dirimu sendiri, kemampuanmu sendiri. Ya, jangan mengukur dirimu dengan orang lain. Jadi perhatikan dalam ibadah, dalam belajar seperti itu. Jadi Nabi mengatakan apa? Fa innaka la tastati'u dzalika. Kamu tidak mampu menjaga ibadah tersebut. Saat ini mampu. Fasumu aftir, maka puasalah sebagian hari, berbuka sebagian hari. Wa qum wa nam. Salat sebagian malam, tidur sebagiannya. Wasum minasyahri 3 ayyamin. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan, karena satu kebaikan bernilai 10 kali lipat, 10 samanya. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, dan itu nilainya sama seperti puasa 1 tahun penuh. Qultu inni utiku afdala min dzalik. Kata Abdullah bin Amr, saya mampu lebih daripada itu. Lebih baik daripada itu. Faqala sum yauman wa aftir yaumaini. Ini level kedua. Sum yauman wa aftir yaumaini. 1:2. 1 hari puasa, 2 hari 2 hari berbuka. Berarti dia puasa 1/3 tahun. Sepertiga tahun. Sehari puasa, 2 hari berbuka. Qultu inni utiku afdala min dzalik. Utiku afdala min dzalik. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Abdullah bin Amr, saya mampu lebih daripada itu. Karena mengatakan puasalah sehari, berbuka sehari, fadzalika siyamu Daud alaihissalam. Itulah puasa Daud alaihissalam, wa huwa afdalus siyam. Dan itu adalah puasa terbaik. Model puasa yang terbaik adalah puasanya Daud. Tidak ada lagi di atasnya itu. Fakultu inni utiku afdala min dzalik. Nah, mengatakan saya masih bisa lebih daripada itu. Masih bisa tambah lagi. Faqala Nabi SAW, la afdala min dzalik. Tidak ada lagi yang lebih afdal. Lebih banyak bisa. Lebih banyak ada. Mungkin dia puasa 2 hari, 1 hari berbuka. Berarti 2/3 dia puasa. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Tapi tidak afdal. Bedakan, tidak semua yang banyak itu afdal. Tidak semua yang banyak itu afdal. Nah, tidak ada lagi afdal. Puasanya Daud. Tapi kalau mau puasa lebih dari itu, bisa-bisa saja. Tapi sudah dibawanya, keutamaannya berbeda. Makanya kemuliaan suatu ibadah bukan dilihat dari banyaknya. Di antaranya dilihat dari keikhlasannya, kesungguhannya, ketulusannya, dari niatnya. Bukan masalah banyaknya, dari niatnya. Makanya Nabi mengatakan sabaka dirhamun bimi'ati alfi dirham. Ini
1 dirham, sedekah 1 dirham mengalahkan 100.000. Yani kalau dari segi banyak-banyak, 100.000 lebih banyak. Tapi kenapa yang satu lebih utama, lebih banyak pahalanya? Karena masalah kesungguhannya. Kana li rajulin dirhaman. Yang satu punya 2 dirham, dia sedekahkan 1 dirham. Berarti dia bersedekah 1/2 hartanya. Jadi kesungguhannya. Kita semua di sini yang hadir di sini di waktu yang sama, pengajian yang sama, pahalanya beda. Antara yang sibuk dengan yang tidak sibuk. Ada orang napaksakan datang, banyak kesibukannya tapi datang. Ada orang yang tidak ada kerja. Kalau tidak ke sini apa tidak ada kerja? Berarti beda pahalanya. Ada orang yang jauh, ada orang yang dekat. Ada orang yang susah izinnya, ada yang mudah izinnya artinya. Itu beda semua. Jadi sama kita duduk tapi beda pahalanya di sisi Allah. Karena masalah niatnya dan kesungguhannya. Itu pahalanya beda. Dan hasilnya beda. Jadi kita semua sama-sama menuntut ilmu. Pahalanya beda, hasilnya beda. Tidak akan sama. Dan yang menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbangannya Allah itu mithqala dzarrah. Timbangan mithqala dzarrah. Artinya tidak ada timbangan di sini, di dunia ini timbangannya mithqala dzarrah. Paling kita kilo, dibawanya kilo, ons, dibawanya lagi paling rendah. Tidak. Ini kalau 1 gelas air ini berapa zarrah di sini? Tidak dihitung berapa 1 gelas, 1 porsi, tidak dihitung. Bukan dihitung per biji berasnya, berapa zarrah itu 1 biji beras. Banyak zarrah di situ. Jadi terkadang keafdalnya ibadah itu dilihat dari kesungguhannya. Kemudian juga dilihat dari muwafaqatus sunnah. Jadi semakin menyamai sunnah Nabi semakin afdal. Jadi di sini masalah banyaknya, masalah keikhlasan kita tidak ragukan keikhlasannya Abdullah bin Amr. Tapi di sini masalah ini sesuai sunnah, ini tidak sesuai sunnah. Jadi bisa saja dia puasa lebih daripada itu, daripada puasa Daud dan dibolehkan. Yang penting yang diperselisihkan itu puasa seluruhnya. Tapi tidak ada yang lebih afdal daripada puasanya Daud alaihi salam. Kemudian bab selanjutnya masih hadis yang sama, bab hakil ahli fis shaum, haknya istri dalam puasa. Kata Imam Bukhari, rawahu Abu Juhaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis muallaq disebutkan oleh Imam Bukhari di sini bahwa hadis di antara hadis yang berkaitan dengan bab ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Juhaifah ini sudah diriwayatkan, sudah disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang utuh dan matan yang utuh pada bab 50 atau 50 bab 49 sekitar itu. Kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Itu sudah di pembahasan sebelumnya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis yang kedua, hadis muttasil, qala haddatsana Amr bin Ali Al-Fallas qala akhbarana Abu Asim Ad-Dhahhak ibn Makhlad An-Nabil an Ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. Qala sami'tu Atha ibn Abi Rabah anna Abul Abbas Asy-Sya'ir, Abul Abbas Asy-Sya'ir namanya As-Sa'ib ibn Farrukh. As-Sa'ib ibn Farrukh. Anna Abul Abbas Asy-Sya'ir akhbarahu annahu sami'a Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma yaqul, mendengar Abdullah bin Amr berkata, balagan Nabi sallallahu alaihi wasallam anni asrudu saum, sampai kepada Nabi bahwasanya merutinkan puasa, melakukan puasa secara berturut-turut tanpa jeda, setiap hari puasa. Wa usalli laila. Usalli laila di sini alif wal lam lil istighraq al jins, artinya seluruh malam. Al-laila artinya seluruh malam. Fa imma arsala ilayya wa imma laqituhu.
Ada dua kemungkinan di sini dia lupa. Apakah Abdullah bin Amr yang datang? Fa imma arsala ilayya, artinya ada seorang diutus kepada Nabi, atau Abdullah bin Amr yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keraguan di sini. Ada riwayat Abdullah bin Amr dipanggil oleh Nabi, datang menemui Nabi. Artinya Abdullah bin Amr menemui Nabi. Ada riwayat Nabi yang mendatangi Abdullah bin Amr. Faqala alam ukhbar annaka tasumu wa la tuftir. Tidakkah aku diberitahukan bahwasanya engkau berpuasa dan tidak berbuka, berpuasa tiap hari. Wa tusalli, dan kamu juga salat malam tanpa istirahat. Kata Nabi, fasumu aftir, puasalah dan berbukalah. Wa qum wa nam, salatlah kemudian tidur sebagiannya. Fa inna li'ainaika 'alaika haq, karena kedua matamu punya hak terhadap dirimu. Wa inna li nafsika wa ahlika 'alaika haq, 'alaika hadzan. Dirimu, jasadmu, fisikmu maksudnya, dan istrimu secara khusus, keluarga secara umum. Jadi kalau al-ahl itu secara khusus yang dimaksud adalah istri. Makanya ahli bait Nabi itu yang paling utama adalah istrinya. Jadi orang-orang Syiah itu mengeluarkan istri Nabi dari ahli bait. Padahal banyak hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwasanya ahlur rajul zaujatuh, keluarga seseorang itu yang dimaksud adalah istrinya yang paling utama. Seperti di sini, karena Nabi mengatakan wa inna li nafsika wa ahlika 'alaika. Ahli di sini yang dimaksud istrinya, karena Abdullah bin Amr belum punya anak. Berarti istrinya yang dimaksud di sini. Dan Amr bin As melaporkan Abdullah kepada Nabi karena ini mengabaikan istrinya. Setelah dinikahkan tidak disentuh istrinya. Akhirnya dilaporkan. Berarti yang dimaksud oleh Nabi di sini wa inna li nafsika wa ahlika 'alaika hadzan, berarti istri. Berarti ahli bait Nabi itu termasuk istri. Jadi kalau orang mengeluarkan ahli bait Nabi, istri Nabi dikeluarkan dari ahli baitnya, itu sesuatu yang sangat keliru. Qala inni la aqwa lidzalika, saya mampu lebih daripada itu. Faqala sum siyama Daud alaihissalam, puasalah puasanya Daud alaihissalam. Qala wa kaifa, Abdullah bin Amr, bagaimana itu? Qala kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Daud berpuasa sehari dan berbuka sehari. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafirru idza laqa. Wa la yafirru idza laqa. Artinya Daud tidak lari dari pertempuran. Kalau sudah bertemu dengan musuh tidak meninggalkan medan perang. Qala man li bihadhihi ya Nabi Allah. Qala man li bihadhihi ya Nabi Allah. Di sini perkataan man li bihadza ya Nabi Allah, ini perkataannya siapa? Azan dulu ya. Azan dulu baru nanti dilanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Daud alaihissalam itu berpuasa sehari dan berbuka sehari yang lain. Artinya di hari yang lain. Artinya satu hari puasa, satu hari berbuka. Ya. Wala yafirru idza laqa. La yafirru idza laqa artinya Daud alaihissalam itu tidak lari dari pertempuran ketika bertemu dengan musuh. Sebagian ulama menyebutkan kenapa Nabi menyebutkan di sini masalah pertempuran, isyarat bagi Abdullah bin Amr agar tidak meninggalkan ibadah yang dia rutinkan. Ya, kalau kamu sudah bertekad untuk melakukan suatu ibadah, jangan mengundurkan diri, jangan lemas, jangan merasa lemah, konsisten di atas satu ibadah. Ketika sudah bertekad, maka harus dia jalani dengan sungguh-sungguh. Qala man li bihadza ya Nabi Allah. Abdullah bin mengatakan, siapa yang bisa menjamin diriku dengan amalan tersebut wahai Nabi Allah. Artinya segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Abdullah berusaha, Abdullah bin Amr tetap berusaha. Akhirnya makanya di akhir hayatnya, di masa tuanya itu tidak meninggalkan puasa Daud, tapi hanya merubah modelnya saja. 2 hari, terkadang 3 hari. Yang biasanya sehari. Kemudian di sini qala Atha ibn Abi Rabah mengatakan la adri kaifa dzakara siyama al-abad. Atha mengatakan saya tidak tahu riwayat ini bagaimana bisa menyebutkan tentang puasa 1 tahun penuh. Artinya ada tambahan lafaz. Abdullah bin Amr bertanya tentang puasa 1 tahun penuh. Qala Nabi SAW mengatakan la sama man samal abad. La sama man samal abad marrataini. Nabi mengucapkan 2. Artinya tidak sempurna puasanya orang yang berpuasa selama-lamanya. Nanti ada pembahasan hukum berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang melarang karena menganggap di sini di sini nafiyah lisihha. Artinya tidak sah.
Tidak sah puasa orang yang puasa 1 tahun penuh. Ya, ada juga mengatakan tidak ada kesempurnaan, nafyu al-kamal. Ya. Kenapa? Karena al-afdal puasanya Daud. Sedangkan puasa 1 tahun penuh itu tidak sempurna, atau tidak afdal. Ya. Yang penting dia tinggalkan puasa yang diharamkan. Artinya puasa yang diharamkan puasa hari raya, hari tasyrik. Sisanya itu dia puasa terus. Setiap hari dia puasa kecuali puasa yang diharamkan. Maka itu boleh. Ya. Adapun puasa 1 tahun penuh, sekalipun Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, ini yang diharamkan. Itu yang diharamkan kalau dia puasa sekalipun di hari yang diharamkan berpuasa. Tapi kalau dia puasa di hari-hari yang dibolehkan puasa, maka itu hukumnya boleh, cuma tentu saya katakan tadi tidak afdal. Makanya Nabi mengatakan la sama man sama al-abad. Kemudian bab selanjutnya juga masih hadis yang sama. Bab saumi yaumin wa iftar yaum. Berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini puasanya Daud alaihi salam. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Munzir Bundar. Qala haddatsana Gundar Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj an al-Mughirah ibn Miqsam. Qala sami'tu Mujahidan ibn Jabr an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma an Nabi SAW qala sum minasyahri 3 ayyam. Berpuasalah dalam 1 bulan 3 hari. Qala atiku aktsara min dzalik. Utiku aktsara min dzalik. Saya mampu lebih daripada itu. Qala fama zala hatta qala sum yawman wa aftir yawman. Artinya Abdullah bin Amr terus mengatakan saya mampu lebih daripada itu sampai terakhir Nabi mengatakan sum yawman wa aftir yawman. Ini batas tambahannya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan ini masalah bacaan. Di riwayat lain Nabi juga mengkritik bacaan Al-Qur'annya Abdullah bin Amr. Faqala iqra'il Qur'ana fi kulli syahr. Khatamkan baca Al-Qur'an seluruhnya setiap bulan. Ini minimal khatam Quran itu 1 kali 1 bulan. Berarti dalam 1 hari dia baca 1 juz. Itu yang afdal. Nah, kalau kurang berarti ya kurang juga pahalanya, tapi afdalnya ini. Afdalnya khatam setiap 1 kali 1 bulan. Qala inni utiku aktsar. Saya mampu lebih daripada itu. Famazala hatta qala fi 3. Minta terus ditambah sampai Nabi mengatakan fi 3. Jadi 3 maksimal mengkhatamkan Al-Quran itu 3 kali dalam 1 kali dalam 3 hari. 1 kali khatam dalam 3 hari. Berarti 10 juz dalam 1 hari. Berarti 3 hari 1 kali khatam. Itu maksimal. Nah, ada riwayat tambahan lainnya nanti pertemuan berikutnya insyaallah masih ada bab Shaum Daud alaihissalam. Nanti kita jelaskan faidahnya termasuk bab-bab sebelumnya karena hadisnya sama. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau bisa bertanya langsung silakan bertanya langsung. Latihan. Latihan bertanya, berdiri langsung bertanya. Biasakan. Ya. Karena butuh mental juga itu, langsung berdiri bertanya langsung, beda dengan menulis. Kalau ada yang mau bertanya bisa ditanyakan. Ada? Tidak ada? Masih kayaknya masih belum loading semua ini. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.